Halo para kaum rebahaners dimanapun kalian berada. Mestinya kita tak luput dari suatu kenyamanan yang nikmatnya terhakiki. Apalagi kalau bukan rebahan. Iya enggak? Oke guys, pada video kali ini gue akan membahas film yang berjudul Flashpoint, yang menceritakan tentang seorang polisi yang sangat galak demi bisa menegakkan keadilan. So, daripada banyak komat kami nggak jelas, mending kita langsung masuk ke filmnya. Berlatar di Hong Kong dengan seseorang yang ingin menangkap penjahat di tempat arena latihan tinju, namun dengan cara yang tidak biasa. Dia bernama Inspektur Ma yang bekerja sebagai polisi. Inspektur Ma dikenal dengan seorang polisi yang sangat profesional dan tidak mengenal basa-basi. Ia melakukannya dengan cara yang kasar atau bisa dibilang dengan cara menghajar musuhnya demi bisa menegakkan keadilan. Film dimulai dengan Inspektur Ma yang berkata, "Apakah aku pernah salah menangkap orang? Tanyakan itu pada hakim. Tugasku sebagai polisi adalah menangkap penjahat." Dan ia menceritakan kisahnya. Di sebuah tempat klub malam diperkenalkan dengan 3 orang bersaudara dari geng Vietnam. Yang pertama, seseorang bernama Tiger yang merupakan anak ketiga atau anak bungsu. Archer anak pertama atau yang paling tua. Dan ini Tony, anak kedua atau anak yang nyempil di tengah-tengah. Geng bersaudara mempunyai saingan dari geng Hong Kong yang dipimpin oleh Sun, yang kini mereka akan bekerja sama dalam penyelundupan barang haram. Sun meminta geng bersaudara untuk pengiriman barang haram dari Vietnam agar segera dilakukan. Archer melemparkan sebotol kaca tepat mengenai kepala seseorang yang berani merebut wanita Pargoy darinya. Tepat pada saat itu, polisi melakukan razia di tempat tersebut yang dipimpin oleh Inspektur Ma. Pria yang bernama Wilson yang bekerja untuk geng bersaudara ini menyepelekan Inspektur Ma dan sengaja menyiramkan air cium mengenai wajah Inspektur Ma. Dan ini yang terjadi. Setelah dari itu, Inspektur Ma ditegur oleh atasannya yang menceritakan atas semua kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Inspektur Ma ketika menghadapi para penjahat, yang dimana Inspektur Ma selalu membuat penjahat-penjahatnya mengalami luka yang sangat fatal. Sehingga pada tahun ini, Inspektur Ma telah memecahkan rekor dalam melukai orang yang sangat begitu banyak dari tahun sebelumnya. Namun, Inspektur Ma berbalik mengeluh kepada mereka dikarenakan polisi yang lemah lembut seperti mereka membuat penjahat merajalela di kota mereka. Di tempat lain, geng bersaudara sedang bersantai-santai sambil didampingi para ciwai-ciwai seksoi. Tak lama kemudian datanglah Sun membawa banyak anggotanya. Sun memarahi Archer dikarenakan barang-barang dari Vietnam belum juga dikirim sampai sekarang, sehingga terjadi ketegangan di sana. Pada saat itu juga Tony datang langsung menghajar anggota Sun dan terjadilah sedikit pertarungan di sana. Walaupun mereka hanya sedikit, tapi mereka berhasil membantai anggota beserta Sun itu sendiri. Keesokan harinya, Wilson bersama Inspektur Ma menikmati panasnya matahari pagi di pinggir pantai. Rupanya Wilson merupakan seorang perwira polisi yang sedang menyamar menjadi tai lalat untuk membongkar kejahatan yang dilakukan oleh geng bersaudara. Jadi kenapa pada saat di tempat klub malam mereka berkelahi? Kamu nanya? Ya biasalah. Wow. Bangsat. Supaya kedok penyamaran Wilson tidak terbongkar. Diperkenalkan juga dengan seseorang yang bernama Inspektur Huang yang menghampiri mereka untuk mengatakan kepada Inspektur Ma bahwa dia dikeluarkan dari kasus geng bersaudara dikarenakan dirinya yang begitu galak dalam menghajar penjahat. Inspektur Ma yang tidak bisa berbuat apa-apa pun menurutinya. Mereka bertiga ini merupakan teman satu tim di kepolisian. Di tempat lain, Tony meminta kepada pemimpin tertua geng di Hong Kong agar tidak ikut campur tentang masalah geng bersaudara dengan geng Sun. Karena Tony ingin melenyapkan Sun agar tidak mengganggu gengnya dalam rangka ambil ahli daratan di Hong Kong. Para pemimpin tertua sepertinya menolak dikarenakan kedatangan geng bersaudara menyebabkan banyak masalah di wilayah mereka ini. Dengan penolakan tersebut, geng bersaudara menggunakan cara yang tidak asik dengan mengancam keselamatan istri serta anak dari mereka, yang membuat mereka menyetujui untuk tidak ikut campur masalah Sun. Di perjalanan, Archer memberikan beberapa lembaran uang 2.000 kepada Wilson yang telah mempercayainya bekerja dengan geng bersaudara dan akan merayakan hari ulang tahun Wilson bersama geng bersaudara.
Namun Wilson menolak karena ia akan mengadakan acara ulang tahun bersama temannya. Archer pun mengiyakannya. Uang yang Wilson dapatkan, ia tabungkan ke dalam celengan panci. Iya, betul, celengan panci. Untuk merayakan hari ulang tahunnya, Wilson mengundang para cewek kenalannya untuk bisa berduaan. Namun tidak ada satupun yang mau untuk diajak berduaan dengannya. Why? Hingga ketika Wilson menelpon perempuan yang bernama Kyudai. Itulah. Kyudai langsung mengucapkan HBD kepada Wilson yang membuat dirinya tidak menyendiri lagi untuk kesekian kalinya. Dan inilah sosok makhluknya. Kalau dipikir-pikir dia mirip mantan saya. Bah. Mereka berdua akhirnya merayakan hari ulang tahun Wilson dengan cara skip bangsat itu. Keesokan harinya, rencana untuk menyingkirkan Sun pun dimulai. Ketika Sun ingin membayar karcis, Tiger langsung menyerangnya yang di situ terdapat anak dan istrinya Sun yang hanya bisa teriak minta Kiko. Kiko! Wilson yang gregetan melihat Tiger yang begitu sadis dan sebagai polisi teladan menghalangi Tiger untuk mengeksekusi Sun yang sudah hampir sekarat dengan alasan ada polisi di tempat tersebut. Kejadian itu membuat Sun dirawat di rumah sakit dan meminta untuk mendatangkan Inspektur Huang dikarenakan dia ingin bersaksi dan sebagai bukti agar polisi bisa menangkap geng bersaudara. Sehingga Inspektur Huang akan berdiskusi dengan Wilson dalam rencana penangkapan geng bersaudara yang pada akhirnya mereka melibatkan Inspektur Ma dalam kasus tersebut, dikarenakan geng bersaudara yang begitu berbahaya. Jadwal penangkapan mereka rencanakan tepat pada hari ulang tahun ibu dari geng bersaudara dalam waktu dekat ini, yang dimulai dengan para polisi yang menanyakan kasus geng bersaudara kepada pemimpin tertua geng Hong Kong. Hingga pada hari ulang tahun ibu dari geng bersaudara tiba yang dimana Wilson memberitahukan posisi keberadaan dirinya. Tony merasa ada yang tidak beres dikarenakan para pemimpin tertua geng Hong Kong belum juga tiba di tempat acara. Sehingga ia berdiskusi dengan kakaknya dan memutuskan untuk pindah dari tempat tersebut. Di perjalanan, Archer meminta Tony untuk mengambil uang di gudang sedangkan dirinya mengantarkan ibu mereka pulang terlebih dahulu. Kembali ke tempat pesta ulang tahun ibu dari geng bersaudara yang telah dikerumuni para polisi. Polisi menemukan dua jasad di tempat tersebut yang rupanya mobil mereka telah dicuri oleh geng bersaudara. Sehingga polisi melacak plat mobil yang mereka gunakan. Di gudang, Wilson melongok melihat uang penyimpanan geng bersaudara yang begitu banyak. Setelah mengambil semua uang di sana, Wilson kembali ke gudang beralasan belum mengunci pintu. Tapi sebenarnya ia menghubungi Inspektur Ma untuk memberitahukan bahwa geng bersaudara akan bersiap melarikan diri. Di perjalanan, Tony yang sudah mencurigai Wilson meminta ponselnya untuk diperiksa yang membuat Wilson keringat dingin. Di sisi lain, Archer menyadari kalau polisi telah mengikutinya dari belakang. Ia meminta ibunya untuk berpegangan kuat karena dirinya mau beraksi seperti Fast and Furious. Namun karena kurangnya pengalaman menyetir serta terkepung polisi, ia akhirnya ketangkap. Beralih ke Wilson yang kedoknya sudah terbongkar setelah Tony menghubungi Inspektur Ma yang membuat Wilson lompat keluar dari mobil. Namun akhirnya ia ketabrak juga oleh Tony hingga terpental jauh ke Jerman. Yang membuat dirinya sekarat di ruang UGD. Di saat asik-asiknya mengkhawatirkan keadaan Wilson, Kyudai datang langsung menggeplak Inspektur Ma dikarenakan Wilson dituduh sebagai penjahat. Kyudai rupanya belum mengetahui kalau Wilson adalah seorang Ultraman, maksudnya seorang polisi, yang membuat Inspektur Ma menjelaskan semua tentang Wilson. Dan pada akhirnya Kyudai menangis di pojokan yang gak menyangka kalau ayahnya seorang polisi. Setelah dari itu, Inspektur Ma sedang berbincang dengan ibu dari geng bersaudara, namun sepertinya ibu tersebut rada pikun. Ibu tersebut meminta polisi untuk mencari ketiga anaknya yang menghilang yang padahal anak-anaknya adalah buronan polisi. Inspektur Ma memutuskan untuk menitipkan ibu tersebut di panti jompo. Sebelum Inspektur Ma pergi, ibu tersebut memberikan ampau yang isinya uang 2.000-an. Inspektur Ma sebagai polisi anti suap
menerimanya. Ketika Archer sedang menghadapi pengadilan, ia tidak mengakui kesalahannya yang telah ia perbuat yang membuat sidang ditunda selama 3 bulan. Namun paspor dan semua aset yang dimiliki Archer akan disita agar Archer tidak bisa kabur dari Hong Kong hingga kasus ditutup. 3 bulan pun berlalu, Wilson telah bangkit dari komanya. Namun ada sedikit yang tidak beres pada kakinya yang membuat dirinya pincang. Inspektur Ma menghampiri mereka. Ia berkata kepada Wilson bahwasanya Wilson yang awalnya perwira kepolisian akan dimutasi menjadi polisi sipil, dikarenakan kakinya yang selengean. Yang membuat Wilson kesal atas apa yang telah ia lakukan hingga dirinya hampir modar. Namun ini balasan dari atasannya. Tony dan Tiger akan melakukan rencana membunuh Wilson dan Sun serta para saksi lainnya agar Archer Queen tidak dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi adik-adiknya yang sedang berusaha, Archer malah menikmati pargoynya. Diawali dari Sun yang dibacoki oleh Tiger hingga Tepar tak bernyawa. Disusul dengan Wilson yang akan diledakkan melewati ayam panggang yang telah diselipkan bom di dalamnya. Pada saat itu juga terdapat teman satu timnya dari Wilson yang membawakan hadiah untuknya. Bertepatan dengan kurir ayam panggang yang juga telah sampai di sana. Setelah memberikan pesanan tersebut, kurir tersebut menekan tombol remote peledak. Namun remote itu tidak berfungsi dikarenakan jarak yang begitu jauh. Sehingga ia tak sengaja menokok remote tersebut yang membuat baterainya terjatuh ke bawah. Yang memberikan waktu Wilson dan kawan-kawan untuk menarik nafas sebelum terkapar di alam lain. Gak usah sok cantik, Neng. Rumah saya kosong nih. Di sisi kurir yang masih mencari jarak untuk bisa meledakkan bom, Inspektur Huang memutuskan untuk memanaskan ayam panggang tersebut yang sudah dingin dan tak nikmat untuk disantap. Tepat ketika ayam panggang tersebut yang sudah diletakkan ke dalam oven, si kurir yang berada di samping gedung mereka berhasil membuat lampu remote tersebut berwarna hijau, dan ia segera menekannya. Dan pada akhirnya bom meledak tepat di depan mukanya Inspektur Huang yang 100% nyawanya melayang. Kyudai yang berada di depan pintu dekat dengan ledakan membuat nyawanya hampir melayang dan terpental jauh. Nggak jauh-jauh amat sih. Kejadian tersebut membuat mereka semua merasa terpukul. Maksudnya apa sih anjing? Terpukul dengan kematian Inspektur Huang, sedangkan Kyudai koma tanpa titik di rumah sakit. Pada saat persidangan akan mau dimulai, ketiga pemimpin tertua geng Hong Kong dibunuh agar tidak bisa bersaksi di pengadilan. Di rumah sakit, Kyudai berkata kalau dia lebih suka dengan Wilson yang dulu. Ia tidak mau melihat Wilson menjadi polisi, dan dia ingin pulang ke kampung halamannya bersama ibunya dengan mengajak Wilson juga. Jadi ketika mereka menikah, mereka akan menceritakan kepada anak-anaknya bahwasanya dulu mereka menikah karena kaki mereka sama-sama pincang. Dengan keberadaan Wilson di rumah sakit, disitulah Tony serta Tiger akan melancarkan aksinya. Inspektur Ma menyuruh para polisi untuk menjaga semua area di rumah sakit untuk memastikan Wilson agar tetap aman dikarenakan pengadilan akan segera dimulai. Pada saat Inspektur Ma akan memasuki lift, ia berpapasan dengan Tiger yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Dan disitulah juga Wilson akan memasuki lift. Tiger segera melancarkan aksinya, namun dengan sigap Inspektur Ma menggagalkannya, dan terjadilah pertarungan di sana. Pada saat lift akan segera tertutup, polisi wanita ini langsung masuk ke dalam lift untuk membantu pertarungan Inspektur Ma. Bukannya membantu, ia malah terkapar di sana. Sungguh malang nasibmu, nak. Wilson yang khawatir dengan pacarnya segera kembali ke ruangan tempat Kyudai berada. Tiger berhasil kabur dari sana. Melihat timnya yang tepar karena ketololannya, Inspektur Ma langsung mengejar Tiger tanpa ampun.
Ketika berada di ruangan Kyudai, ia tak melihat Kyudai di sana, yang rupanya telah diculik oleh Tony. Tepat pada saat itu juga, Tony menelpon Wilson. Ia meminta Wilson untuk tidak bersaksi di pengadilan agar Kyudai tetap selamat. Beralih ke permainan petak umpet, Tiger yang sudah kelelahan berlari, menyandra seorang bocil dan meminta Inspektur Ma untuk melepaskan pistolnya. Setelah melemparkan pistolnya, Tiger malah ikut-ikutan melempar bocil tersebut yang membuat bocil tersebut geger otak. Melihat seseorang bocil tak bersalah yang menjadi korban, Inspektur Ma langsung berbaku hantam dan menghajarnya tanpa ampun hingga mokat. Dan ini untuk pertama kalinya ia menghajar musuhnya sampai tepar tak bernyawa. Ia langsung segera pergi dari sana dan menuju rumah sakit yang di sana sudah tidak ada Kyudai. Inspektur Ma mengetahui pasti Wilson diancam untuk tidak bersaksi dengan diimingi Kyudai akan digengbeng mereka rame-rame. Bangsat. Ia langsung menelpon Wilson yang akan segera ke pengadilan dan berkata jangan percaya kepada mereka. Mereka tidak akan mengembalikan Kyudai. Wilson yang tidak ada pilihan ganda dengan terpaksa mengikuti perkataan geng bersaudara. Pada saat persidangan, Wilson tidak mengatakan apa-apa yang menandakan Archer akan dilepas karena tidak ada bukti kejahatan darinya. Archer yang berbahagia karena rencana adik-adiknya berhasil, segera memberitahukan Tony. Namun dari belakang, Inspektur Ma langsung memfatality Archer dan meminta Tony untuk mengirim lokasinya berada. Mendengar kakaknya yang dihajar, ia langsung menghajar Wilson yang rupanya sudah ada di sana untuk menjemput Kyudai. Hingga mereka akan melakukan pertukaran. Setelah sampai, Tony melepaskan beberapa tembakan ke arah Wilson dan ayangnya yang menyebabkan Wilson terkena dikit dari tembakan tersebut. Inspektur Ma membalas dengan menembaki telinga Archer sehingga tembak-tembakan membabi buta pun tak terhindarkan. Inspektur Ma yang terpojok berhasil kabur dari sana hingga kejar-kejaran di tengah hutan mereka dilakukan. Sudah capek berlari, Inspektur Ma memutuskan untuk berkamuflase dengan rumput yang panjang. Di perjalanan pulang, Wilson memutuskan untuk membantu sahabatnya yang berjuang sendirian dan meninggalkan Kyudai di sana.
Dan mereka pun akhirnya combo Johnson dengan Leslie yang menyebabkan Archer harus terkapar. Namun karena sudah membeli Immortal, Archer akhirnya berduel dengan Wilson. Dengan terbatasnya amunisi di pistol, membuat Tony lari seedan-edannya dari sana. Inspektur Ma yang gak mau mangsanya lepas begitu saja, mengejarnya dengan tercirit-cirit. Hingga Tony terpojok di suatu bangunan kosong untuk mengisi amunisi dan segera menembak Inspektur Ma. Namun ia kalah cepat dan ditodong duluan oleh Inspektur Ma. Ketika hendak menembak Tony, dan juga karena produsernya yang gak mau filmnya tamat begitu cepat, membuat sniper Inspektur Ma kehabisan amunisi, yang membuat pertarungan tahan kosong tak terelakkan. Di pertarungan babak pertama berlangsung seri dan dilanjutkan pertarungan babak kedua. Dan di pertarungan babak kedua ini, Inspektur Ma telak terkena beberapa tinjuan dan tendangan dari Tony. Untuk babak kedua dimenangkan oleh Tony. Lanjut ke babak ketiga. Karena Tony dibanting beberapa kali oleh Inspektur Ma, babak ketiga dimenangkan oleh Inspektur Ma dengan skor seimbang 2-2. Lanjut ke babak keempat. Dengan Inspektur Ma yang makin lincah membuat Tony kewalahan dan hanya bisa menangkis serangan dari Inspektur Ma. Untuk babak keempat dimenangkan oleh Inspektur Ma. Di babak kelima ini, Inspektur Ma cenderung memilih kekuncian dan bantingan yang membuat dirinya tak berkutik sama sekali. Lanjut ke babak keenam. Tinjuan keras yang mendarat terus di wajah Tony membuat Tony semakin terpuruk rapuh.
Karena capek kebanyakan memakai ronde, Tony memutuskan untuk kabur. Namun Inspektur Ma yang juga lelah dengan adanya babak langsung mengejarnya dan menganggap ini adalah babak terakhir mereka. Dengan jurus kuncian yang gak pernah ia pelajari dari film Ip Man, ia mencekik Tony sampai modar. Namun karena ia telah belajar dari kesalahannya karena telah membunuh satu orang, Inspektur Ma membiarkan Tony hidup lemas tak berdaya dan mengikatnya agar tidak bisa kabur lagi. Tidak membunuh Tony adalah keputusan yang benar ketika melihat ampau yang diberikan oleh ibu dari geng bersaudara dan melihat ibu itu juga berada di sana untuk mencari ketiga anaknya yang menghilang terus. Inspektur Ma membiarkan Tony hidup karena dia satu-satunya orang yang masih hidup dari kedua saudaranya yang sudah ditanyakan oleh malaikat maut siapa Tuhanmu. Dan juga agar ibu mereka tidak terus-terusan mencari anaknya yang hilang. Wilson menarik napas lega melihat sahabatnya tidak pergi duluan ke alam baka darinya. Film ditutup dengan Inspektur Ma berkata, "Apakah aku pernah salah menangkap orang? Biarkan hakim yang menjawab. Tugasku sebagai polisi adalah menangkap penjahat." Dan film pun tamat. Ending yang sangat membabakkan. Pesan yang dapat kita ambil adalah kita sebagai polisi atau manusia yang baik harus menegakkan keadilan. Jangan biarkan penjahat merajalela di mana-mana. Jangan seperti polisi perindapan yang selalu meminta bocil yang bernama Shiva untuk membantu mereka menangkap penjahat. Kan goblok.